Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pelajaran membatik. Silakan disiapkan bukunya. Kemudian dibuka halaman 77. Bab 7. Judulnya Motif Batik pada Benda Hias dan Jejarit. Oke, kalau sudah, kemudian dibuka halaman 79. A. Aplikasi motif batik dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai penggunaan dan waktunya, pemakaian batik digolongkan sebagai berikut. 1. Pakaian upacara adat. Kain batik banyak digunakan pada saat upacara pernikahan. Nah, jadi ini adalah pemakaian motif batik, bisa dipakai untuk ini ya, 1, untuk pakaian upacara adat. Contoh upacara adat adalah ini, upacara pernikahan. Kemudian nanti di bawah ini juga ada upacara mitoni. Ini contoh upacara adat. Upacara pernikahan dan upacara mitoni. Kita bahas yang upacara pernikahan dulu ya. Pengantin memakai motif Sido Mukti, Sido Mulyo, Sido Asih, dan Sido Luhur. Jadi kalau pengantin memakai kain batik, motifnya ini. Ya, bisa memakai motif Sido Mukti atau Sido Mulyo atau Sido Asih atau Sido Luhur. Ya, silakan anak-anak menggarisbawahi ini motif-motifnya dan nanti dihafalkan ya. Pengantin memakai, ini garis bawahi dari mulai sini ya anak-anak ya. Pengantin memakai motif Sido Mukti, Sido Mulyo, Sido Asih, dan Sido Luhur. Kemudian bawahnya garis bawahi juga dari sini ya. Orang tua pengantin memakai kain batik bermotif truntum. Nah, kalau pengantinnya pakai ini tadi yang 4 ini, kalau orang tuanya, orang tua pengantin memakai motif truntum. Silahkan digarisbawahi pakai penggaris ya anak-anak biar rapi. Nah, ini contoh gambarnya, lihat gambarnya. Ini Sido Mukti, ini truntum. Ya, yang kecil-kecil ini namanya truntum. Ya. Kita lanjutkan bawahnya. Pada upacara mitoni juga dipakai batik bermotif tertentu. Nah, apa itu upacara mitoni? Nah, sekarang anak-anak garis bawahi. Upacara mitoni adalah upacara 7 bulanan bayi dalam kandungan. Nah, upacaranya seperti apa? Nah, ini ya, lihat gambarnya ya. Pasangan suami istri dimandikan dengan air bunga. Selesai mandi, berganti pakaian, memakai kain batik. Pergantian pakaian memakai 7 motif batik. Jadi namanya mitoni itu diambil dari kata-kata pitu. Pitu artinya 7. Jadi ibu yang sedang mengandung, usianya kandungan 7 bulan, menurut adat Jawa ya, ini adat Jawa ya anak-anak ya, bukan ajaran Islam. Ini dulu ajarannya Hindu.
Ya, jadi tidak perlu kita melakukan adat istiadat yang seperti ini. Apalagi kalau seperti ini memperlihatkan aurat, tidak boleh ya anak-anak ya. Ya, jangan ditiru. Jadi ini cukup kita ketahui saja, tapi tidak usah kita tiru. Karena ini bukan contoh yang baik. Ini kita mengetahui sebagai pengetahuan tentang adat Jawa. Ya, sekali lagi ini bukan ajaran Islam, ya. Nah, dalam upacara mitoni itu ibu ini berganti, ini pakai jari ya, berganti motif batik sebanyak 7 kali. Nah, banyak sekali. Lah ini motifnya ini sido asih, sido luhur, sido mukti, sido mulyo, sido runtut, sido derajat, dan gekot. Silahkan di garis bawahi. Ini ya, 7 ini di garis bawahi. Oke, kita lanjutkan baliknya. Selain tadi dipakai untuk pakaian upacara adat, batik juga dipakai untuk ini. Nomor 2, pakaian dinas. Pemerintah mewajibkan PNS mengenakan seragam batik. PNS itu apa? Singkatan dari Pegawai Negeri Sipil. Tujuannya melestarikan kebudayaan bangsa dan mencintai produk dalam negeri. Dahulu para PNS wajib memakai motif korpri. Saat ini seragam batik korpri dikenakan pada hari tertentu, misalnya setiap tanggal 17. Nah, ini ya batik korpri seperti ini. Ini dipakai oleh PNS. Kalau orang tua kalian yang merupakan PNS, yang bekerjanya sebagai PNS, punya batik seperti ini. Dipakainya misalnya setiap tanggal 17. Di perusahaan swasta banyak digunakan pakaian batik. Namun peraturan tersebut tidak bersifat wajib. Perusahaan swasta yang mewajibkan karyawannya berbaju batik adalah hotel dan restoran. Nah, kalau anak-anak pernah lihat di hotel atau di restoran, itu pegawainya juga memakai baju batik. Ada ya yang memakai baju batik. Nah, jadi batik bisa dipakai sebagai pakaian dinas atau saat bekerja, ya. Terus yang ketiga, seragam sekolah. Nah, ini kalian juga punya ya baju batik yang dipakai untuk seragam sekolah, ya. Pemakaian batik seragam sekolah sejak tahun 1980-an. Nah, ini mulai dipakai batik untuk seragam sekolah. Jenis batik untuk seragam sekolah adalah tekstil motif batik. Pembuatannya mudah dan murah. Jadi batik yang kalian pakai ini dibuat di pabrik menggunakan mesin atau disebut batik printing. Ya. Oleh karena itu harganya lebih murah. Nah, kalau misalnya batik yang dibuat menggunakan tangan atau canting itu harganya lebih mahal. Nah, yang dipakai kalian untuk seragam sekolah ini namanya batik printing, dibuat di pabrik. Nah, setiap sekolah memiliki aturan sendiri-sendiri untuk aturan seragam sekolah memakai batik ya. Antara sekolah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Kemudian kita lanjutkan halaman 81. Yang keempat,
batik juga bisa dipakai untuk pakaian sehari-hari. Nah, contohnya ini anak-anak silahkan digarisbawahi ya. Misalnya daster, pakaian anak-anak, dan kaos. Nah, di rumah kita juga bisa loh memakai batik, memakai baju yang dibuat dari baju yang bermotif batik. Misalnya ini daster ya. Mungkin ibu di rumah pernah pakai daster bermotif batik. Pakaian anak-anak juga ada loh yang motifnya batik. Kemudian kaos juga ada yang motifnya batik. Selain itu masih banyak baju-baju yang bermotif batik. Nah, ini misalnya pakaian bayi, anak-anak, pakaian orang dewasa. Kemudian ini juga ada ya, garis bawahi lagi ya. Selendang, slayer, jilbab, sepatu, jaket. Nah, banyak sekali sekarang pakaian-pakaian atau aksesoris yang dibuat menggunakan kain bermotif batik. Oke. Nomor 5. Batik juga dipakai untuk benda kerajinan. Nah, misalnya garis bawahi ini anak-anak. Misalnya nampan. Nampan itu ini loh yang untuk menyajikan minuman. Ya, misalnya ada tamu terus kita bawa minumannya memakai alat bentuknya persegi. Ya, itu namanya nampan atau baki kalau Brano menyebutnya. Nampan, tudung saji. Tudung saji itu yang untuk menutupi makanan supaya tidak kotor atau dihinggapi lalat, ya. Tempat tisu, taplak meja, tempat koran, sarung bantal, kap lampu. Kap lampu ini misalnya lampu meja atau lampu yang ada di sudut ruang, terus ada kapnya di atasnya seperti topi itu loh, namanya kap. Kemudian pot dan bed cover batik. Kemudian ada juga sapu tangan, sabuk, dompet, sandal, sepatu, topi, dasi, dan tas. Nah, ini contohnya tas bermotif batik, tas batik. Jadi banyak sekali macam-macamnya benda kerajinan yang dibuat menggunakan kain bermotif batik. Nah, itu saja ya anak-anak materi membatik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi Brano ingatkan, hari ini ada tugas classroom. Dikerjakan hari ini, dikirimkan hari ini, jangan ditunda-tunda. Oke, terima kasih anak-anak. Brano akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi sebentar anak-anak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dulu, lupa. Brano sampai lupa. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.